Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Besehanan Marfuah, NIM 044 dari Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perdarahan hamil muda. Jadi, apa itu perdarahan hamil muda? Perdarahan hamil muda adalah perdarahan pervaginam pada usia kehamilan di bawah 20 minggu atau 22 minggu. Jadi memang ada beberapa literatur yang memberikan batasan usia kehamilan 20 minggu dan ada juga yang memberikan batasan usia kehamilan 22 minggu. Nah, untuk klasifikasi dari perdarahan hamil muda ini perlu kita ingat ada 3 MAK, yaitu yang pertama adalah mola hidatidosa, selanjutnya adalah abortus, dan yang terakhir adalah kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama, mola hidatidosa. Mola hidatidosa adalah kelainan trofoblas pada kehamilan di mana sel-sel villi chorioalisnya ini berkembang membentuk gelembung-gelembung putih seperti anggur, berisi cairan yang akan menyebabkan kegagalan dalam pembentukan janin. Pada kasus ini, pasien akan terjadi peningkatan human chorionic gonadotropin. Nah, mola hidatidosa ini biasa juga kita sebut dengan kehamilan anggur. Next. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, mola ini terbagi atas 2, yaitu yang pertama adalah mola hidatidosa parsial dan komplit. Nah, mola hidatidosa parsial itu adalah ketika hasil konsepsi ini mengalami pertumbuhan menjadi sel mudiga disertai dengan pertumbuhan sel-sel trofoblas dalam waktu bersamaan. Sedangkan untuk mola hidatidosa komplit itu disebut dengan mola hidatidosa lengkap jika sel-sel villi chorioalisnya berkembang menjadi sel hidropik seluruhnya. Nah, untuk angka kejadian atau epidemiologi dari mola hidatidosa dapat dilihat di sini di Amerika Serikat sekitar 108 per 100.000 kehamilan. Di Italia sekitar 62 per 100.000 kehamilan. Di China sekitar 667 per 100.000 kehamilan. Di Jepang sekitar 1-2 per 1.000 kelahiran, sedangkan di Indonesia terdapat sekitar 993 per 100.000 kehamilan. Nah, data ini menunjukkan bahwa angka kejadian mola di Indonesia sangatlah tinggi. Nah, untuk etiologinya belum diketahui secara pasti, namun terdapat beberapa faktor risiko yang memungkinkan menjadi penyebab dari mola hidatidosa. Yang pertama adalah genetik, selanjutnya adalah usia, di mana biasanya terjadi pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Selain itu, gizi juga menjadi faktor risiko, di mana risikonya akan meningkat pada mereka yang kekurangan protein, asam folat, histidin, dan karoten. Dan selain itu juga ada beberapa literatur yang menjelaskan bahwa etnik ini mempengaruhi terjadinya mola di mana ras Mongoloid lebih berisiko daripada ras Kaukasus. Nah, untuk patofisiologi dari mola hidatidosa, tadi kita sudah ketahui bahwa mola ini terdapat 2, yaitu ada yang parsial dan ada yang lengkap. Nah, adanya beberapa resiko-resiko yang sebelumnya telah dipaparkan ini mengakibatkan hasil konsepsi di mana embrio mati pada umur 3-5 minggu. Nah, selanjutnya, pembuluh darah villi tidak lagi berfungsi, mengakibatkan terjadi penimbunan cairan di dalam jaringan chorioalis. Selanjutnya, perdarahan terus-menerus terjadi mulai dari spotting hingga perdarahan yang banyak. Nah, pada saat prekuretase dapat terjadi manifestasi berupa anemia yang diakibatkan oleh perdarahan. Selanjutnya dapat berlanjut menjadi kekurangan volume darah atau cairan yang berisiko tinggi pasien mengalami shock hipovolemik. Selain itu,
uh, perdarahan ini juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis pasien sehingga pasien cenderung akan cemas. Nah, pada saat dilakukan kuretase ini dapat memberikan dampak pada fisik pasien, yaitu dapat terjadi perlukaan pada jalan lahir sehingga perlukaan ini akan mengakibatkan rasa nyeri pada pasien. Selain itu, prosedur ini dapat mengakibatkan risiko terjadinya infeksi dan perdarahan, kemudian dapat kembali mengakibatkan kehilangan darah, anemia yang selanjutnya dapat berujung pada shock hipovolemik. Nah, untuk gejala klinis dari mola hidatidosa, ini ada beberapa. Nah, yang pertama tentunya pasien akan mengeluhkan perdarahan. Perdarahannya ini bisa intermittent, sedikit, ataupun banyak. Selanjutnya, pasien juga bisa mengeluhkan adanya riwayat keluar gelembung per vaginam. Dan usia uterusnya ini lebih besar daripada usia kehamilan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan yang berkembang adalah HCG yang meningkat, bukan janin. Selain itu, pasien juga mengalami amenore dan akibat peningkatan kadar HCG yang tinggi ini, pasien akan mengalami hiperemesis gravidarum. Nah, dapat pula terjadi preeklamsia dan eklamsia, tetapi dengan usia di bawah 24 minggu. Nah, selain itu tidak ada tanda janin. Lalu tadi telah dijelaskan bahwa perdarahan ini dapat mengakibatkan anemia hingga shock hipovolemik, dan mola ini juga dapat mengakibatkan emboli sel trofoblast ke paru-paru. Nah, selain itu pada beberapa kasus juga bisa didapatkan atau disertai dengan kista dari lutein. Nah, untuk diagnosisnya tadi kita lakukan dulu tentunya anamnesis dan pemeriksaan fisik yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, selain itu dapat pula dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menunjang diagnosis. Ada beberapa pemeriksaan yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu dengan menghitung kadar HCG-nya. Tentunya pada kasus mola, kadar HCG ini dapat sangat meningkat. Lalu selanjutnya dapat dilakukan foto ronsen atau X-ray di mana akan didapatkan tidak adanya janin dalam kandungan. Selain itu, bisa juga dilakukan suntikan zat kontras dalam usus di mana akan didapatkan gambaran sarang tawon. Selanjutnya, bisa juga kita lakukan pemeriksaan sonde, di mana saat kita melakukan pemeriksaan sonde, normalnya jika memang ada janin di dalam rahim, maka sonde ini akan tertahan oleh janin. Tetapi karena rahim ini terisi oleh mola, gelembung mola, bukan janin, maka sonde ini akan dengan sangat mudah masuk ke uterus. Lalu, untuk pemeriksaan histopatologi, akan didapatkan adanya udem stromafili dan proliferasi dari sel trofoblast. Nah, dapat pula dilakukan USG dan akan didapatkan gambaran yang sangat khas pada mola hidatidosa berupa gambaran badai salju atau snowstorm appearance. Nah, selanjutnya bisa juga dilakukan arteriografi di mana terjadi pengisian bilateral vena uterin yang dini. Nah, berikut adalah salah satu gambaran dari USG mola hidatidosa. Di sini bisa dilihat gambaran snowstorm appearance dan tidak ada embrio atau fetus di dalam uterus. Next. Nah, berikut adalah gambaran makroskopik dari mola hidatidosa. Bisa dilihat ini merupakan kumpulan dari gelembung-gelembung mola. Next. Nah, bagaimana untuk penata laksanaan dari mola ini? Jadi tentunya harus kita tangani dengan segera. Yang pertama dapat kita dan molanya ini harus kita keluarkan. Yang pertama itu kita bisa melakukan kuretase. Nah, selanjutnya dapat pula kita lakukan histerektomi. Nah, histerektomi atau pengangkatan uterus. Nah, hal ini dilakukan selain untuk menangani kasus molanya, juga bisa untuk mencegah terjadinya mola berulang. Lalu bisa juga kita lakukan kemoterapi.
Nah, bagaimana prognosis dari mola hidatidosa? Nah, sebagian dari penderita mola akan sehat kembali setelah jaringannya dikeluarkan, tetapi ada yang kemudian menderita degenerasi keganasan menjadi koriokarsinoma. Maka dari itu, biasanya dilakukan histerektomi untuk mencegah terjadinya koriokarsinoma. Nah, yang kedua adalah abortus. Nah, apa itu abortus? Abortus adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, yaitu usia di bawah 20 minggu, usia kehamilan dengan berat janin di bawah 500 gram. Untuk epidemiologinya, di sini bisa kita lihat di dunia ada sekitar 208 juta kehamilan dengan 41 juta mengarah kepada abortus dan 11 jutanya mengarah ke abortus spontan. Di negara berkembang, sekitar 90% abortus terjadi secara tidak aman, sehingga berkontribusi 11-13% terhadap kematian maternal. Data ini menurut Kemenkes RI 2015 dan menurut laporan dari Australian Consortium for Indonesian Studies bahwa hasil penelitian yang dilakukan di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia menunjukkan terjadi 43 kasus aborsi per 100 kelahiran hidup. Nah, tentunya data ini juga menunjukkan bahwa kasus abortus di Indonesia ini sangatlah tinggi. Nah, sedangkan pada kelompok umur ini kasusnya bervariasi, dapat dilihat pada slide berikut. Ya, next. Nah, untuk klasifikasi dari abortus, abortus ini terbagi secara garis besar ada dua, yaitu yang pertama adalah abortus spontan dan yang kedua adalah abortus provokatus. Nah, abortus spontan ini dia terbagi-bagi lagi menjadi yang pertama ada abortus imminens, lalu ada abortus incipient, ada abortus kompleks, ada misabortion, abortus incomplete, kehamilan anembryonik, abortus infeksiosa, dan abortus habitualis. Sedangkan abortus provokatus itu terbagi atas dua, yakni abortus medicinalis atau abortus yang dengan indikasi medis, sedangkan yang kedua adalah abortus kriminalis atau abortus secara tidak aman. Nah, untuk etiologinya terbagi atas tiga, jadi ada diakibatkan oleh perkembangan zigot yang abnormal, selanjutnya dikaitkan dengan faktor-faktor maternal dan faktor paternal. Faktor paternal ini yang termasuk adalah faktor fetal dan faktor dari plasenta. Nah, untuk faktor maternalnya di sini dapat dilihat ketika ibu mengalami infeksi ataupun penyakit kronis, pengaruh endokrin ataupun obat-obatan, imunologis, gamet yang menua, laparotomi, trauma fisik atau emosional, kelainan uterus, dan inkompetensi dari serviks ini menjadi faktor terjadinya abortus. Nah, bagaimana dengan patomekanisme terjadinya abortus ini? Jadi, abortus ini terjadi akibat adanya perdarahan dari perdarahan dalam desidua basalis diikuti oleh nekrosis jaringan di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan hasil konsepsi ini terlepas. Nah, karena dianggap sebagai benda asing, maka uterus kemudian terus berkontraksi untuk mengeluarkan benda asing ini, sehingga hasil konsepsi akan keluar. Hasil konsepsi yang keluar ini dapat keluar dengan secara sempurna, hilang, ataupun tidak sempurna. Nah, hal ini akan menimbulkan rasa nyeri pada penderita dan tentunya terjadi perdarahan pervaginan. Nah, di sini dapat kita lihat ini merupakan tabel pembeda dari beberapa jenis dari abortus. Dapat dilihat yang pertama adalah abortus imminens. Nah, untuk perdarahannya, tipenya pada abortus imminens ini dia bercaknya ringan hingga sedang. Jadi memang perdarahannya biasanya berupa bercak-bercak saja. Nah, lalu ostium uterinya dia masih tertutup. Uterusnya sesuai dengan usia kehamilan. Lalu gejala atau tanda yang biasa dikeluhkan adalah kram perut dan uterus yang lunak. Lalu diagnosis
Selanjutnya adalah abortus komplit, yaitu di mana bercaknya bisa ringan hingga sedang. Nah, ostium uterinya ini biasanya sudah tertutup karena pengeluaran hasil konsepsi seluruhnya. Lalu uterusnya juga mulai mengecil lebih kecil daripada usia kehamilan karena seluruh hasil konsepsi telah keluar. Nah, gejalanya sakit atau tanpa nyeri perut bawah, terdapat riwayat ekspulsi hasil konsepsi seluruhnya. Nah, untuk abortus insipient ini abortus yang bisa dikatakan gawat darurat dikarenakan ini ostium uterinya masih sudah terbuka. Perdarahannya bisa sedang hingga masif, lalu dia masih sesuai dengan usia kehamilan. Nah, untuk gejalanya sedikit atau tanpa nyeri perut bawah dan belum terdapat ekspulsi dari hasil konsepsi. Nah, untuk abortus incomplete adalah perdarahannya itu dia bercak sedang hingga masif, ostium uterinya biasanya terbuka, lalu uterusnya biasanya masih sesuai dengan usia kehamilan dengan tanda gejala sedikit atau tanpa nyeri perut bawah dan ada pengeluaran sebagian dari hasil konsepsi. Next. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan, yang pertama untuk abortus imminens bisa dilakukan USG, baik itu transvaginal atau abdominal, lalu kita hitung juga kadar HCG-nya. Kadar HCG serum wanita hamil yang mengalami keguguran diawali dengan gejala abortus imminens pada trimester pertama lebih rendah dibandingkan wanita hamil dengan gejala abortus imminens yang kehamilannya berlanjut. Nah, untuk insipien dapat juga dilakukan USG. Nah, di sini dilihat pembesaran uterus yang masih sesuai dengan umur kehamilan. Lalu abortus incomplete pada pemeriksaan USG dapat dilihat masih terdapat sisa hasil konsepsi karena memang sebagiannya telah keluar. Lalu untuk abortus komplit karena seluruh hasil konsepsinya telah dikeluarkan, maka biasanya ini USG tidak diperlukan bila pemeriksaan klinis sudah memadai. Lalu dapat juga dilakukan tes urin, dan untuk misabortion, tes urin kehamilan biasanya negatif. Pemeriksaan USG akan didapatkan uterus yang mengecil, kantong gestasi yang mengecil, dan bentuknya tidak beraturan, gambaran fetus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, bagaimana tata laksana dari kasus abortus ini? Untuk abortus imminens itu karena ini masih berupa bercak, maka biasanya pasien dianjurkan untuk tirabaring terlebih dahulu. Lalu dilakukan abstinensia, diberikan progesteron dan HCG, dan juga antibiotik jika ada tanda infeksi. Nah, pasien juga dianjurkan untuk tidak berhubungan seksual dulu kurang lebih 2 minggu. Lalu untuk abortus insipien, yang pertama adalah perhatikan dulu keadaan umum. Lalu tindakan evakuasi dan kuretase dilakukan, bisa diberikan uterotonika bila prosedur evakuasi tidak dapat segera bisa diberikan uterotonika, dan bila prosedur evakuasi tidak dapat segera dilaksanakan, maka berikan dulu infus oksitosin 20 unit dalam 500 ml, lalu ergometrin 0,2 mg intramuskular dan misoprostol 400 mg per oral. Untuk abortus incomplete, perhatikan dulu keadaan umum, mengatasi gangguan hemodinamik, tindakan kuretase, dan karet vakum menggunakan kanula dari plastik, diberikan uterotonika parenteral atau per oral, dan antibiotik. Untuk komplit, yaitu pengelolaan penderita tidak memerlukan tindakan khusus ataupun pengobatan. Nah, uterotonika tidak perlu diberikan. Jika kondisi pasien belum membaik, maka bisa diberikan ergometrin 3x1 tablet per hari, infus darah jika anemia berat, dan antibiotik jika ada tanda infeksi. Nah, untuk misabortion, pengelolaan misabortion ini perlu diutarakan kepada pasien dan keluarganya secara baik. Nah, faktor mental penderita perlu diperhatikan. Pada umur kehamilan kurang dari 12 minggu, tindakan evakuasi dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan dilatasi dan kuretase.
Lalu infus IV oksitosin dimulai dengan dosis 10 unit, kuretase sebersih mungkin, dan misoprostol sublingual 400 mg. Selanjutnya bisa diberikan antibiotik bila ada tanda-tanda infeksi. Nah, yang terakhir adalah kehamilan ektopik terganggu. Nah, apa itu KET? KET atau kehamilan ektopik terganggu ialah suatu kehamilan yang pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada dinding endometrium kavum uteri. Nah, lebih dari 95% kasus itu, kasus KET ini berada di tuba Fallopi. Nah, untuk epidemiologinya, menurut WHO, kehamilan ektopik ini adalah penyebab hampir 5% kematian ibu hamil di negara maju. Nah, menurut Grimes pada tahun 1991 sampai 1999 diperkirakan angka kematian kehamilan ektopik adalah 32 per 100.000 kelahiran dibandingkan dengan angka kematian ibu hamil sebesar 7 per 100.000 kelahiran. Nah, untuk klasifikasi dari KET ini tergantung dari tempat kehamilannya berlangsung. Itu bisa berdasarkan lokasi, ada kehamilan abdominal, bisa secara primer dan sekunder, lalu kehamilan ovarium, kehamilan serviks, dan kehamilan tuba yang paling sering. Nah, untuk etiologinya, ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KET. Yang pertama adalah faktor tuba. Nah, faktor tuba ini ada faktor dalam tuba, ada faktor dinding tuba, dan ada faktor di luar dinding tuba. Untuk faktor di dalam lumen tuba, itu berupa endosalpingitis yang dapat menyebabkan perlengketan endosalping sehingga lumen tuba ini menyempit atau membentuk kantong buntu. Nah, lumen tuba yang sempit dan berkelok-kelok yang dapat terjadi pada hipoplasia uteri. Hal ini dapat disertai kelainan fungsi sile endosalping. Selain itu, lumen tuba yang sempit yang diakibatkan oleh operasi plastik tuba dan sterilisasi yang tidak sempurna. Nah, untuk faktor dinding tuba itu berupa endometriosis tuba yang dapat dengan mudah dapat memudahkan implantasi telur yang dibuahi dalam tuba, dan di vertical tuba kongenital atau ostium accessorius tuba dapat menahan telur yang dibuahi di tempat itu. Dan yang terakhir adalah faktor di luar dinding tuba, di mana terjadi perlekatan peritubal dengan distorsi atau lekatan tuba dapat menghambat perjalanan telur, dan tumor yang menekan dinding tuba dapat menyempitkan lumen tuba. Selanjutnya adalah faktor ovarium, yaitu bila ovarium ini memproduksi ovum dan ditangkap oleh tuba yang kontralateral. Nah, dapat membutuhkan proses khusus atau waktu yang lebih panjang sehingga kemungkinan terjadi kehamilan ektopik yang lebih besar. Nah, selanjutnya adalah faktor abnormalitas dari zigotnya. Nah, ini terjadi apabila tumbuh terlalu cepat, hasil konsepsi ini tumbuh terlalu cepat atau tumbuh dengan ukuran yang besar, sehingga perjalanan melalui sehingga zigot ini akan tersendat dalam perjalanan untuk melalui tuba. Nah, kemudian terhenti di saluran tuba dan terjadilah kehamilan di situ. Selanjutnya faktor hormonal pada akseptor KB yang hanya mengandung progesteron dapat mengakibatkan gerakan dari tuba ini melambat. Apabila terjadi pembuahan dapat menyebabkan terjadinya kehamilan ektopik. Lalu faktor lainnya contohnya itu pemakaian IUD, di mana proses peradangan yang dapat timbul pada endometrium dan endosalping dapat menyebabkan terjadinya KET. Next. Nah, berikut adalah patomekanisme dari KET.
Nah, jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa ada faktor tuba, baik itu bisa berupa infeksi ataupun kelainan anatomi, di mana ketika terjadi kesulitan hasil konsepsi melewati tuba, maka implantasi bisa terjadi di tuba. Hal ini jika dipengaruhi juga dengan hormon progesteron mengakibatkan penurunan kecepatan kontraksi dari tuba, maka implantasi dapat terjadi di tuba fallopi sehingga terjadi KIT. Selain itu, karena tuba ini tidak bisa menahan atau tidak bisa menjadi tempat implantasi, maka lama-kelamaan ketika janin berkembang maka dapat terjadi ruptur tuba. Ketika ruptur tuba terjadi, maka hasil konsepsi ini akan keluar ke abdomen. Nah, implantasi di daerah abdomen terjadi, maka terjadilah KET atau KET abdominal. Selanjutnya bisa juga diakibatkan karena adanya faktor dari ovarium, bisa mungkin adanya kista, ada adesi tuba atau fobo terpelintir, lalu dapat terjadi sumbatan pada tuba, mengakibatkan hasil konsepsi ini tidak bisa melewati tuba. Nah, kembali lagi mengakibatkan implantasi di tuba dan terjadilah kehamilan ektopik terganggu. Nah, untuk diagnosisnya kita lakukan sama anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk anamnesisnya dapat ditemukan gejala klinis berupa yang perlu kita ingat adalah ada trias dari KET. Nah, ini khas pada KET. Yang pertama adalah ada amenore, di mana amenorenya ini lamanya bervariasi dengan amenore terdapat tanda-tanda hamil lainnya. Lalu terdapat juga perdarahan di mana terjadi abortus atau ruptur kehamilan tuba. Lalu timbunan darah mengganggu sirkulasi umum menyebabkan nadinya meningkat, namun tekanan darah menurun sehingga terjadi shock. Lalu ibu juga tampak anemis, ujung ekstremitas dingin, berkeringat dingin, kesadaran menurun, pada abdomen tampak timbunan darah. Dan yang ketiga adalah didapatkan nyeri abdomen. Nyerinya ini diakibatkan oleh tuba yang ruptur atau pecah. Selain itu, rasa nyeri bisa menjalar ke seluruh abdomen, dan bila darah sampai ke diafragma, maka nyerinya ini bisa menjalar hingga ke bahu. Lalu bisa juga terdapat hematokel, sehingga terjadi nyeri di perut bagian bawah dan susah BAB. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya dapat kita lakukan ada pemeriksaan umum dan pemeriksaan vagina. Untuk pemeriksaan umumnya, penderita tampak anemis dan sakit. Kesadaran bervariasi baik sampai koma, tidak sadar. Lalu akral dingin, nadi meningkat, tekanan darah turun hingga shock. Pemeriksaan abdomen didapatkan perut kembung, terdapat cairan bebas sampai darah, dan nyeri pada perabaan. Lalu pada pemeriksaan vagina bisa didapatkan ada nyeri goyang pada serviks. Lalu kafum doglasinya dia menonjol dan nyeri. Mungkin terasa tumor di samping uterus dan biasanya sulit dibedakan dengan hematokel tumor. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini dapat dilakukan laboratorium dengan mengukur kadar HCG, lalu HCG dan progesteron, lalu dapat juga dilakukan USG. Ini mengidentifikasi kantong gestasi intrauterin pada saat kadar HCG-nya mencapai 1.500 IU per mili, dan selalu bila kadar HCG sudah mencapai 2.000 mili IU per mililiter pada sekitar 5 atau 6 minggu setelah haid terakhir. Lalu dapat dilakukan kuldosentesis yang merupakan alat bantu diagnostik yang penting untuk mengenali kehamilan ektopik. Nah, penemuan hasil darah yang tidak membeku pada kuldosentesis dan terutama bila hematokrit lebih dari 15% adalah bantuan yang amat berguna. Lalu bisa juga dilakukan laparoskopi yang ditegakkan dengan melihat organ pelvis secara langsung, dan bisa dilakukan dilatasi kuratase
untuk menentukan apakah ada jaringan gestasi. Next. Nah, bagaimana tata laksananya? Jadi untuk tata laksananya itu tentunya harus dilakukan pembedahan berupa bisa salpingektomi, salpingotomi, laparoskopi dan laparotomi dan laparoskopi. Nah, untuk medikamentosa dapat diberikan MTX, metotrexat diberikan dalam dosis tunggal 50 mg per milimeter kuadrat intramuskular, lalu atau dengan menggunakan dosis variasi 1 mg per kilogram berat badan intramuskular pada hari ke-1357 ditambah dengan leukoferin 0,1 mg per kilogram berat badan intramuskular pada hari ke-2468. Next. Nah, bagaimana prognosis dari KET? Kematian ibu karena KET ini cenderung menurun dengan diagnosis dini dan persediaan darah yang cukup. Namun bila pertolongan terlambat, maka angka kematian akan meningkat. Sedangkan janin pada KET biasanya akan mati dan tidak dapat dipertahankan karena tidak berada pada tempat di mana ia harusnya tumbuh. Baik, itulah tadi penjelasan tentang perdarahan hamil muda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.